Bangka Belitung terletak di Desa Balu Ijuk, Jalan Kampus Terpadu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Perjalanan menuju Kumbung Jamur dapat ditempuh selama kurang lebih 10 menit dari Universitas Bangka Belitung, yaitu terletak di kediaman Bapak Soldani di Desa Pagarawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sari, dosen jurusan biologi di Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan ini saya ingin sebenarnya membagi informasi terkait program kami, program pengabdian dari Kemenristek Dikti yang kami dapatkan pada tahun 2019 dengan skema program kemitraan masyarakat. Program kami ini kami laksanakan di Desa Pagarawan, desa yang terletak di Pulau Bangka, khususnya di Kabupaten Bangka. Saya ingin menjelaskan kenapa kami memilih Desa Pagarawan. Karena Desa Pagarawan ini salah satu ikon desanya adalah jamur tiram putih. Jadi kami sangat yakin sekali dengan program kemitraan masyarakat kami, yaitu PKM Budidaya Jamur Tiram Putih skala rumah tangga di Desa Pagarawan Bangka, insya Allah akan berhasil karena mendapat dukungan dari kepala desa maupun masyarakat sendiri. Kenapa kami memilih jamur tiram putih? Hal itu karena peminat dari jamur tiram putih itu sendiri sangat tinggi. Namun petani jamurnya itu sangat sedikit. Jadi kebanyakan petani jamur di daerah Pulau Bangka sendiri merasakan kewalahan untuk menyambut permintaan pasar. Jadi dengan program kami di sini kami ingin membantu untuk menyediakan bahan untuk nanti dipasarkan khususnya jamur tiram putih. Kegiatan yang akan kami lakukan di sini diantaranya adalah pertama, persiapan sarana prasarana dari budidaya jamur tiram. Apa yang harus dipersiapkan? Pertama, kita harus menyiapkan tempat untuk jamur tiram putih, biasanya dikenal dengan kumbung. Beberapa kumbung kami buat di sini, diantaranya adalah kumbung pembibitan. Apa fungsi kumbung pembibitan? Nanti kita akan membuat bibit dari F0, F1-nya di kumbung itu. Apa saja yang ada di kumbung itu yang sudah kami buat, diantaranya adalah engkas. Engkas itu kalau di skala lab yang dikenal dengan laminar airflow. Nah, selain dari kumbung pembibitan, kami juga membuat kumbung inkubasi. Kumbung inkubasi itu digunakan nanti setelah kita menanam bibit, khususnya bibit F3 di dalam backlog, nanti kita tumbuhkan di ruang inkubasi. Biasanya 2-3 bulan setelah hipanya menjadi miselium, tumbuh, baru nanti kita akan pindahkan ke kumbung budidaya atau kumbung pertumbuhan. Nah, di dalam kumbung pertumbuhan itu nanti kita akan menunggu kurang lebih 3-4 bulan sampai dia tumbuh menjadi tubuh buah. Selain kumbung pembibitan, selain kumbung inkubasi, selain kumbung pertumbuhan, kita juga membuat kumbung pengomposan. Jadi untuk membuat media backlog nanti di kumbung pengomposan itu. Kami di sini membuat media yang relatif alami, jadi tidak menggunakan bahan kimia. Kenapa? Jadi kami harapkan di sini nanti produk dari jamur tiram yang akan diolah Desa Pagarawan itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat untuk tubuh yang sehat. Mungkin itu yang bisa saya bagi informasi di sini. Di belakang saya ini adalah kumbung jamur tiram putih skala rumah tangga yang kami sudah bangun. Insya Allah kedepannya dengan cita-cita yang mulia bersama Desa Pagarawan sendiri, insya Allah ke depan bisa menjadi benar-benar sentra jamur tiram putih di sini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rovalia, saya dari jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Saya di sini berada di suatu ruangan dari pengabdian kami. Ini merupakan salah satu hasil dari pengabdian kami, Hibah Dikti tahun 2019. Saya berada di salah satu ruang pembibitan jamur tiram, di mana kami akan menghasilkan nanti masyarakat bisa menghasilkan F0 hingga sampai F2-nya. Ini merupakan salah satu hasil dari kegiatan kami. Nanti masyarakat akan mengadakan pembibitan di ruangan ini. Kemudian kami ini merupakan dari Hibah Dikti tahun 2019. Masalah nggak ya dikit-dikit mungkin ada isi ada potong dulu sisi-sisi tempel di dalam Apa termin kegiatan sebenarnya? Yang pertama adalah sosialisasi tentang budidaya jamur tiram itu sendiri, kemudian pelatihan pembuatan backlog, kemudian dari proses fermentasi hingga sterilisasi, kemudian penanaman, selanjutnya ada termin pembibitan. Dari kegiatan pengabdian ini kami berharap masyarakat bisa bersinergi dengan pemerintah desa untuk mewujudkan ikon desa yang berupa produksi jamur tiram putih. Tidak hanya dalam kegiatan budidaya, tetapi dari mulai soft skill-nya hingga nanti ke penanganan pasca panennya. Itu harapan kami. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Firsti Vanessa Gabriela. Di sini saya akan mewawancarai salah satu penduduk desa Pagarawan, yaitu Bapak Soldani. Baik Pak, boleh perkenalkan diri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soldani, penduduk desa Pagarawan, yang kerjaan sehari sebagai petani. Sebagai petani Pak ya. Baik Pak, untuk di desa Pagarawan ini sendiri, Bapak pernah ikut organisasi apa Pak di desa ini? Kalau sebelumnya ikut organisasi itu organisasi Gapoktan. Gapoktan. Kelompok tani Gapoktan. Nah, kalau Gapoktan itu sendiri Pak, mungkin kegiatannya apa saja? Kalau kegiatan Gapoktan itu ya katanya petani hanya bertani, tanam tanaman sayur mayur, dan juga ada yang petani nelayan juga ada. Nelayan juga ada ya Pak ya. Terus juga Pak, saya mau bertanya bagaimana tanggapan Bapak di sini yang notabene-nya terpilih sebagai mitra UBB untuk pelatihan jamur tiram ini Pak? Kalau menurut saya pribadi, saya merasa sangat beruntung karena jarang-jarang sekali ada istilahnya program seperti ini di desa ini, karena baru pertama ini sekali ini. Jadi saya merasa sangat beruntung lah karena bisa menyerap ilmu yang diajarkan kepada saya. Baik Pak, untuk dalam pelatihan jamur tiram ini, apa yang Bapak harapkan untuk kedepannya? Nah, harapan saya untuk kedepannya masa pelatihan ini, istilahnya kalau sudah istilahnya sampai berhasil, sampai istilah benar-benar menguasai ilmu cara membuat bibit, cara membuat backlog. Jadi kedepannya untuk harapan saya pihak universitas jangan ditunda, istilahnya ditinggalkan begitu saja, dalam jangka waktu berapa lama dipantau lagi. Mungkin adanya pelatihan itu dilanjutkan terus menerus ya Pak ya, hingga keberlanjutan. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun ngerjakannya pas di kondisi yang kayak gini nggak boleh ngomong. Paling nanti misal ini ayah pakai masker, nanti kita potong bagian tengah. Pakai masker. Untuk mengetahui jamur tiram adalah kaum membantu apa beda. Pipa putih kalau jamur tiram. Ya, dibakar dulu ya, karena ini bisa menimbulkan kontaminan ya.
yang S1 ini pindah ke Jagung lagi. Kalau misal nanti ayah nak isi sama nak isi media yang PDA tuh, Kalau pakai plastik kayak gini keuntungannya kita nggak usah pakai kapas lagi ya. Dari pengalaman Mas Agus sih ya. Anak bayi, mending ayah pakai ragak tuh bayi, dibikin bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zainuddin. Saya adalah Kepala Desa Pegarawan yang menjabat dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Jadi Pak, terima kasih atas perkenalannya. Jadi saya di sini sebagai perwakilan dari salah satu mahasiswa Fisika juga Priawa Pak dari jurusan Biologi Universitas Bangka Belitung. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak terhadap program pengabdian jamur tiram ini sendiri Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu sejarah dari asal usul Desa Pegarawan itu sendiri bagaimana Pak? Jadi Desa Pegarawan itu adalah pemekaran dari Desa Bandung itu dari tahun 2000 itu adalah desa persiapan. Kemudian di tahun 2004 itu adalah Desa Pegarawan dinyatakan definitif. Jadi Desa Pegarawan ini adalah pemekaran dari Desa Bandung itu ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya itu Pak, ikon dari Desa Pegarawan ini sendiri apa dan asal usulnya seperti apa Pak? Oh, iya. Jadi masalah ikon Desa Pegarawan yang pertama adalah kita lihat dari potensi sumber daya alam, kemudian potensi sumber daya manusia. Jadi kalau kita melihat dari sumber daya alam sendiri itu adalah ada 3 ikon yang kita akan munculkan untuk kita jadikan ikon Desa Pegarawan. Itu yang pertama adalah hortikultura. Karena hortikultura ini sudah ditekuni oleh masyarakat kita itu sudah sejak lama sampai sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melihat potensi juga yang ada di Desa Pegarawan adalah merupakan desa pinggiran dari sungai. Itu kita kembangkan untuk
membaca potensi pasar dan juga sumber daya manusia. Nah, kemudian yang ketiga adalah jamur tiram. Nah, kalau jamur tiram ini kita melihat potensi bahwa bahan baku yang pertama, kemudian potensi pasar dan juga sumber daya manusianya. Jadi sampai saat sekarang alhamdulillah 3 ikan ini akan dibutuhkan. Jadi ikan itu ada ikan nila salin, terus jamur tiram dan hortikultura. Baiklah, pertanyaan selanjutnya ini bagaimana tanggapan Bapak terhadap adanya program pelatihan dari jamur tiram ini sendiri? Iya. Jadi melihat sisi awal kita dari Desa Pagarawan di tahun 2016 kita sudah menggunakan dana desa untuk pengembangan atau budidaya jamur tiram sendiri. Karena kita melihat potensi pasar, kemudian potensi bahan baku, terus potensi sumber daya manusia yang juga akhirnya di tahun 2016 kita anggarkan khusus untuk pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, khususnya di bidang jamur tiram. Nah, kemudian di tahun 2017 juga tetap kita anggarkan melalui program PKK. Nah, setelah itu ada terkendala. Pada saat itu kita hanya meminta kepada desa yang dari luar Desa Pagarawan untuk penyediaan backlog. Nah, itu awal ceritanya. Kemudian di tahun 2017 juga akhirnya kita melalui program pemberdayaan masyarakat mengadakan pelatihan kepada masyarakat bagaimana caranya untuk membuat backlog itu sendiri. Jadi ini khususnya untuk menekan modal itu yang pertama, kemudian untuk meningkatkan kapasitas lembaga sendiri yang dalam ini adalah Karang Taruna dan kelompok koperasi. Namun terkendala pada saat itu kita masalah sumber daya manusianya yang belum begitu mendukung untuk membuat backlog itu sendiri. Dan akhirnya di tahun 2019 ini muncul yang namanya program PKM, program kemitraan masyarakat yang dari UBB sendiri. Nah, itu kami sambut baik karena ibarat pepatah pucuk dicinta pulang terlibat. Jadi keinginan kita dari masyarakat desa maupun dari desa itu sendiri, bagaimana caranya menggali potensi yang ada di masyarakat itu sendiri supaya bisa menciptakan atau membuat backlog yang diharapkan untuk nanti budidaya kemudian dipasarkan dan akhirnya nanti dibikin bahan olahan. Jadi tanggapan kami masalah PKM ini sungguh luar biasa. Jadi harapan kami ke depan dari pihak UBB sendiri itu berkesinambungan. Jadi tidak hanya sebatas menyediakan fasilitas segala macam, namun di situ juga ada pelatihan yang diharapkan nanti muncul sumber daya manusia yang ada di Pagarawan untuk lebih maju lagi. Jadi sebenarnya dalam adanya program PKM ini lebih mengoptimalkan potensi dari masyarakat sendiri, ya, dan juga lebih menekan program ini biar tidak hanya mendapatkan dari luar, tidak bisa memproduksi sendiri. Baiklah Pak, pertanyaan terakhir itu dalam program pelatihan ini pastinya adanya melibatkan dari berbagai pihak, salah satunya adalah pemuda-pemudi. Nah, bagaimana menurut Bapak adanya pemuda-pemudi yang berperan dalam pelatihan ini? Itu adalah sasaran. Sebenarnya pemuda-pemudi kita itu adalah sasaran melalui lembaga kemasyarakatan yang berupa Karang Taruna. Jadi nanti sistem yang kita gunakan, salah nanti kita akan kembangkan permodalan setelah program ini diserahkan kepada desa, sudah diserahkan kepada desa, dan akhirnya nanti harapan kita ke depan pemuda-pemudi lewat lembaga Karang Taruna akan kita libatkan di dalam proses ini. Pak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, saya banyak.